Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmat yang melimpah. Di sini perkenalkan, nama saya Ahmad Najib Kharudin. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 ingin memaparkan sedikit hasil diskusi dari kelompok kami mengenai perbandingan mazhab. Yang pertama, definitif perbandingan mazhab terdapat dua kata. Yang pertama, perbandingan atau di dalam bahasa Arab muqaranah, yang berarti konstruksi berpikir atau cara pandang di mana kita melihat suatu peristiwa atau suatu kejadian itu tidak hanya menggunakan satu kacamata mazhab saja atau satu sudut pandang mazhab saja, namun kita juga menggunakan kacamata mazhab lainnya. Terus yang kedua, mazhab di sini saya definisikan sebagai sebuah sekumpulan hukum atau hasil istihad dari para ulama mujtahid yang berkaitan tentang hukum-hukum Islam. Dari sini timbul pertanyaan, kenapa kok terjadi perbedaan antara mazhab satu dengan mazhab lainnya? Jawabannya ya tentu saja karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah bersabda, ikhtilaful ummati rahmah. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya perbedaan antar umat adalah sebuah rahmah atau sebuah kasih sayang. Nah, nanti akan saya sedikit jelaskan tentang ikhtilaf perbandingan mazhab, namun pada saat sesi nanti ya. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Halimi Aziz Nugroho, NIM 182131061. Saya dari kelompok 1 dalam mata kuliah perbandingan mazhab dalam usul. Saya selaku presentator akan menyampaikan tentang ruang lingkup pembahasan kita. Jadi ruang lingkup pembahasan kita adalah hukum-hukum amaliyah, baik yang disepakati maupun yang masih diperselisihkan antara para mujtahid, dengan membahas cara beristihad mereka dan sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar oleh mereka dalam menetapkan hukum. Dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh para mujtahid, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah atau dalil-dalil lain yang diakui oleh syara. Jadi hukum-hukum yang berlaku di negara tempat para muqarrin hidup itu juga berlaku hukum positif atau hukum nasional, bahkan hukum internasional pun berlaku di sana. Oke, setelah kita membahas tentang ruang lingkup pembahasan tadi, kita akan membahas tentang tujuan serta manfaat dari perbandingan mazhab. Jadi tujuan yang akan saya sampaikan adalah tujuan yang pertama itu untuk mengetahui pendapat para imam mazhab atau para imam mujtahid dalam berbagai masalah yang diperselisihkan hukumnya, disertai dalil-dalil atau alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi setiap pendapat dan cara-cara istibat hukum dari dalil-dalilnya oleh mereka. Jadi itu adalah tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang digunakan setiap imam mazhab atau imam mujtahid dalam mengistinbatkan hukum dari dalil-dalilnya, yang dimana setiap imam mujtahid tersebut tidak menyimpang dan tidak keluar dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itu adalah tujuan-tujuan atau manfaat dalam perbandingan mazhab. Akhir kata, apabila saya ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Desi Ramadhani, NIM 192131086. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum mengamalkan hasil muqaronah perbandingan mazhab. Dalam melakukan studi perbandingan mazhab untuk mendapatkan dalil yang terkuat dan mengamalkan hasilnya adalah wajib. Meskipun sebagian ulama mutaakhirin berpendapat bahwa mengamalkan hasil muqaronah akan mengakibatkan perpindahan mazhab atau taklif yang tidak dibenarkan, pendapat mereka dianggap lemah karena tidak berdasarkan dalil yang kuat, Al-Quran dan As-Sunnah, yang artinya, dan Dia Allah tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama yang kesempitan. Hasil dari studi Mukharin adalah mengamalkan dalil yang paling kuat, baik bagi mukharin sendiri maupun orang yang melakukan studi berbandingan atau yang sedang meneliti dalil-dalil yang terkuat untuk masalah tertentu. Hukum yang didapat dari hasil perbandingan itu merupakan hasil dari objektif dan terkuat dalilnya. Oleh sebab itu, wajib mengamalkannya. Dengan sikap seperti ini, kita akan merasakan tujuan dan hikmah atau manfaat studi perbandingan tersebut. Islam mewajibkan umatnya untuk bertaklid dan mengikat diri pada pendapat sesuatu mazhab, melainkan memerintahkan untuk mengikuti hukum-hukum yang diambil dari sumber yang kuat, kecuali bagi orang-orang awam yang belum atau tidak bisa membedakan mana dalil yang terkuat dan mana yang tidak. Yang penting bagi mengamalkan hukum ditetapkan mazhab tertentu, yaitu menjadi panutannya. Orang yang enggan mengamalkan hukum hasil muqaronah bagaikan orang yang enggan memakan buah yang lebih bergizi karena belum terbiasa padahal ia membutuhkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Saputri, NIM 182131078. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat muqarin. Syarat-syarat muqarin ada 3. Yang pertama, memiliki sifat teliti dalam mengambil mazhab dari kitab fikih muktabar dan benar-benar dikenal bahwa pendapat itu memang benar pendapat ashab al-mazhabib. Kemudian hendaknya mengambil dari pendapat mazhab tersebut yang paling kuat dan tidak mengambil yang lemah dalilnya supaya mudah untuk menolaknya. Yang kedua, mengambil dan memilih dalil yang terkuat dari setiap azhab serta tidak membatasi diri pada dalil-dalil yang lemah dan menyelesaikan suatu masalah. Memiliki pengetahuan tentang usul dan kaidah yang dijadikan dasar oleh setiap mazhab dalam mengambil dan menentukan hukum. Yang ketiga, mengetahui pendapat-pendapat ulama yang berterbaran dalam kitab-kitab fikih disertai dalil-dalilnya dan harus pula mengetahui cara-cara mereka beristidlal dan dalil-dalil yang mereka jadikan pegangan. Hendaklah muqarin setelah mendiskusikan pendapat mazhab-mazhab tersebut dengan dalil-dalil yang terkuat, mentarjih salah satunya secara objektif. Ya, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang ikhtilaf perbandingan mazhab atau faktor-faktor yang menjadikan perbedaan perbandingan mazhab. Yang pertama yaitu konsep interpretasi dalam sebuah dalil atau nas. Di sini adalah Al-Quran dan hadis. Bagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi sumber konstitusi umat Islam. Bahkan di dalamnya tertera semua gaya bentuk atau pola hidup kita. Namun itu semua hal-hal hadir dengan hal-hal yang sifatnya abstrak. Nah, sehingga hal-hal tersebut mengundang keharusan atau kewajiban para ilmuwan Islam untuk melakukan interpretasi baik dengan hadis
maupun dengan lainnya. Nah, perbedaan interpretasi inilah yang memicu adanya perbedaan antara satu madhab dengan madhab lainnya. Perbedaan dalam maknai dan memahami sebuah makna yang tertera di dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua adalah riwayat hadis. Salah satu faktor perbedaan antara satu madhab dengan madhab lainnya adalah riwayat hadis, di mana hadis yang digunakan oleh satu madhab ini tidak mesti sama dengan madhab yang lainnya. Nah, perbedaan hadis inilah yang memicu atau menopang adanya perbedaan pola pikir serta pemahaman antara madhab satu dengan madhab lainnya. Kemudian yang ketiga, prinsip-prinsip yang diakui oleh setiap madhab. Setiap madhab memiliki prinsip-prinsip yang diakui dan itu tidak seragam ya. Karena apa? Karena secara general prinsip-prinsip dalam Islam atau bisa disebut dengan mashadirul ahkam atau adilatul ahkam itu mempunyai dua sifat. Yang pertama adalah muttafaq alaih atau saya definisikan sebagai dalil-dalil yang disepakati oleh seluruh ulama mujtahid. Sifat yang kedua adalah mukhtalafih. Mukhtalaf ini adalah hal-hal atau dalil-dalil yang masih diperdebatkan ketepatannya atau kebenarannya. Nah, di antara dalil-dalil muttafaq alaih ini adalah ijma, qiyas, dan tentu saja Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya dalil-dalil mukhtalafih inilah yang memicu banyaknya perbedaan antara satu madhab dengan madhab lainnya ya, seperti konsep istihsan dan masih banyak lagi konsep-konsep atau prinsip-prinsip yang diakui oleh sebagian madhab namun tidak diakui oleh madhab lainnya. Ya, itulah beberapa hasil diskusi dari kelompok 1 mengenai perbandingan madhab, yaitu sebagai pengantar perbandingan madhab sebagai awal. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang sekiranya ada materi yang bulat atau kurang bisa dimengerti, nanti bisa ditanyakan pada saat sesi tanya jawab. Nah, sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.